kegelisahan ini atau udaca, Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa kegelisahan ini merupakan bentuk kerisauan dalam batin dan biasanya menyangkut tentang hal-hal yang akan datang. Bagaimana ilustrasi, perumpamaan atau ibarat yang diberikan oleh Sang Buddha tentang kegelisahan ini atau udaca ini? Sang Buddha memberikan perumpamaan tentang kegelisahan seperti bendera yang berkibar-kibar tertiup oleh angin. Begitulah kondisi batin yang gelisah. Kemudian perumpamaan berikutnya bagaimana? Seperti debu yang berserakan ketika dilempar oleh batu. Itu perumpamaan yang kedua, bagaimana orang gelisah atau makhluk gelisah. Kemudian perumpamaan yang ketiga itu ibarat kita melihat kegelisahan itu ibarat kita tidak bisa melihat wajah kita di air yang mendidih. Nah, kemudian kegelisahan itu membuat kita mengalami ketidakmajuan, atau dalam perumpamaan lain, kegelisahan itu seperti kursi goyang. Kursi goyang itu bergerak maju ke depan, ke depan, ke belakang terus menerus. Tetapi gerakan dari kursi goyang itu jalan di tempat. Seperti itulah kondisi kegelisahan kita yang menyelimuti batin kita, dan itu bukanlah bagian dari kusala atau kebaikan, itu bagian dari akusala. Dan dalam samyojana itu merupakan bagian belenggu batin yang urutannya ke-9. Jadi sulit untuk dicabut. Kalau urutan 9 itu yang bisa mencabut arahata, yang bisa melemahkan anagami, atau mereka yang mencapai tingkat-tingkat jana. Nah, kalau kegelisahan ini mengendap oleh apa? Mengendap oleh sukacita. Kalau misalkan kita melihat bahwa kegelisahan atau udaca ini bagian dari rintangan batin dalam meditasi, maka dia bisa diendapkan oleh sukacita. Nah, biasanya udaca ini berpasangan dengan kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Ini satu paket kalau dalam niwarana, rintangan batin. Maka kalau ini adalah rintangan batin, hal yang tidak baik, hal yang membuat batin menjadi risau, maka tidak perlu dikembangkan, maka tidak perlu dituruti, karena ketika kita menuruti kegelisahan dalam pikiran kita, seperti kursi goyang tersebut, maju mundur, tapi gerakan kursi goyang itu jalan di tempat, tidak ada kemajuan sama sekali. Itulah kegelisahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melatih kesabaran. Kalau kita mau mencari terminologi kesabaran dalam bahasa Indonesia atau khanti dalam bahasa Pali, maka kita akan menemukan salah satu kualitas dari 10 parami yang dimiliki oleh bodhisatta dalam menyempurnakan 10 parami untuk mencapai kebudaan. Jadi, apa yang mendukung dari khanti itu, yang mendukung dari kesabaran itu, yang mendukung dari kesabaran adalah wirya, energi atau semangat. Nah, kemudian dalam kesabaran itu ada terjemahan yang bagus sekali yang saya temukan tentang kesabaran.
yaitu unaffected by or able to withstand, yaitu kesabaran itu berarti tidak terpengaruh oleh atau mampu bertahan. Nah, ini diterjemahkan sebagai daya toleransi terhadap keadaan atau daya tahan atau ketenangan, dalam bahasa yang familiar dikatakan sebagai kesabaran. Nah, mempraktekkan kesabaran ini adalah menerima semua yang terjadi dengan keseimbangan batin dan pemahaman bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari jalan kehidupan saya. Khanti atau kesabaran itu membantu kita menanggung kesulitan hidup yang kita alami sendiri. Nah, kesulitan hidup kita sendiri serta penderitaan atau kesulitan yang diciptakan oleh orang lain. Bahkan ketika kita mencoba untuk membantu mereka, kan kadang-kadang itu kita sudah berbaik hati mencoba membantu mereka, mereka terkadang tanda kutip bersifat menyebalkan. Nah, dengan kesabaran ini, maka kalau Bodhisatta merenungkan tentang Khanti Parami, beliau merenungkan demikian: hanya dengan kesabaran aku dapat menyelamatkan makhluk hidup. Jika aku jahat kepada mereka yang jahat kepadaku, aku akan menjadi sama dengan mereka. Lantas apa bedanya aku dengan mereka jika aku membalas kejahatan yang ditujukan kepadaku? Biarlah saya menerima itu dengan kesabaran dan cinta kasih tanpa menanam karma buruk yang baru. Jadi itu adalah kekuatan dari kesabaran, yaitu perlu digarisbawahi tidak terpengaruh oleh dan mampu bertahan. Itu adalah bagian dari kesabaran.